jaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat kita selesai sholat, kita zikir kepada Allah. Saat setelah ibadah haji, zikir kepada Allah. Setelah puasa Ramadan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saat berperang, ya, di medan pertempuran pun diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Saat mendapatkan kemenangan pun disuruh banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh banyak mengingat saat berperang Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat, jam, menit, bahkan detik, selalu ingat Allah. Makanya sebelum tidur kita baca doa, setelah tidur kita baca doa. Ada seorang Habib cerita, seseorang ini bermimpi. Dan saking seringnya dia udah biasa tuh namanya mimpi ketemu. Kita mungkin belum pernah ketemu dalam mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia sering bermimpi ketemu dengan Nabi dan pasti kalau ketemu dengan Nabi itu udah pasti Nabi Muhammad SAW. Nabi saking mulianya nggak bisa diserupai oleh setan, nggak bisa. Suatu ketika yang biasa rutinnya berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya nggak ketemu. Akhirnya sudah lama, akhirnya ketemu lagi Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Bahwasanya kenapa saya sulit ketemu dengan Rasul? Ya dalam mimpinya nih. Orang sekarang bukan orang dulu. Bukan di zaman Nabi, bukan. Kata Nabi SAW, ini cerita seorang Habib ini, sampaikan bahwa seorang ini, kenapa lama dengan ketemu Nabi SAW? Ini lantaran kebiasaan baiknya mengikuti sunnah Nabi yang kelihatannya sepele biasa, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Misalnya pakai pakaian, dimulai dari mana, ya. Kemudian saat keluar rumah, saat masuk ke dalam masjid, saat masuk ke dalam kamar mandi, itu kan ada sunnahnya, sunnah-sunnah yang kecil-kecil begini. Dia tinggalkan, Nabi mah nggak mau ketemu lagi. Apalagi sunnah yang besar, yang jauh lebih berat. Maka jangan tinggalkan sunnah Nabi. Adalah Nabi senantiasa mengingat Allah setiap saat, jam, menit, bahkan detik, selalu mengingat Allah. Gampang mengingat Allah, imannya berarti lagi tinggi. Kita berlindung kepada Allah, ya, berzikir menyebut nama Allah, bahkan istighfar. Siapa yang kesulitan mendapatkan jodoh, banyakin istighfar. Siapa yang kesulitan mendapatkan rezeki, banyakin istighfar. Siapa yang kesulitan dalam mendapatkan keturunan, banyakin istighfar. Nah, contoh yang terbaik sekarang, terbaik ada zaman Nabi dan zaman setelah Nabi. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Zaman terbaik zamannya Nabi, sahabat, tabi'in. Nah, ternyata zaman sekarang juga ini kondisi yang terbaik menurut saya yang kita lihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza sekarang. Bagaimana mereka menanamkan keimanannya, kemudian akidahnya, tauhidnya, zikirnya, mengingat Allahnya sungguh istimewa dan luar biasa. Lagi sibuk perang, biasa menjaga wudhunya. Sibuk perang, sempat-sempatnya baca Quran. Sempat-sempatnya dia mengulang hafalan Qurannya. Ya, dalam kondisi perang, sempat-sempatnya dia mengajarkan anaknya Al-Quran. Kan ada videonya. Bagaimana seorang mujahid itu di medan tempur, anaknya ada di rumah, dia video call, kemudian diajarkan anaknya cara membaca Al-Quran yang benar. Surat An-Nasr disuruh baca, ya. Padahal dibalik
belakangnya anaknya dia itu bom di mana-mana. Ya, getarannya, kerasnya dan sebagainya. Tapi terus diajarkan. Inilah yang menyebabkan orang di barat itu berbondong-bondong masuk Islam. Melihat yang ada di Gaza ini, manusia terbuat dari apa coba? Apa yang menyebabkan dia begini? Akhlaknya, keimanan dahsyat. Apa yang menyebabkan kuat begini? Bagaimana nggak kuat lebih dari 15.000 orang dibantai? Tahu semua tuh. Itu kan manusia. Setengahnya lah anak-anak. Bayangin. Wanita, ibu-ibu. Ada seorang wanita soleha dulu. Kan bahwa dia sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga. Kemudian amal-amalan soleh yang lainnya rajinnya luar biasa. Punya binatang. Binatangnya nggak dikasih makan, tidak dikasih minum, menyebabkan piaraannya mati, ya, menyebabkan dimasukkan ke dalam perihal binatang. Kalau di Palestina, di Gaza, jangankan manusia, yang kita tahu tuh ya, binatang aja trauma dengan bom mulu dia, trauma dia, apalagi manusia. Dua, ada seorang pezina. Ya, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilihat seekor anjing kehausan. Diberikan air minum, turun rahmat Allah, Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke surganya. Itu gara-gara binatang. Bukan manusia, nih binatang. Nah, nggak usah jauh-jauh kita bahas Zionis Israel di Palestina sana, perjuangan Gaza. Ternyata Zionis Israel ada di Sulawesi. Betul nggak kemarin? Bagaimana kaum muslimin membela saudaranya di Palestina dengan aksi damai dan seterusnya. Ada orang, oknum yang membunuh. Bayangkan coba. Sendirian dipukulin, ada videonya sampai dia wafat. Darah orang Islam, orang yang beriman itu haram. Kita ini nggak boleh dibunuh. Haram. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Orang yang membunuh orang beriman, ini dosanya nih ya, Allah kutuk. Kemudian Allah murka, Allah marah, Allah laknat, dimasukkan neraka selama-lamanya. Kalau neraka udah pasti kita takut siksaannya. Ada lagi lebih dahsyat dari siksaan Allah adalah apa? Ya, Selama-lamanya. Sakit, ntar juga sembuh. Betul nggak? Sabar, ntar juga sembuh. Menderita susah, ntar juga sukses. Misalnya kan gitu, ada ujungnya. Kalau ini siksaan yang nggak ada akhirnya, hari tanpa akhir, membunuh manusia tanpa hak, bukan kisos. Ya, bukan hukum Islam karena dia berbuat dosa, bunuh orang yang dikisos. Karena nggak salah, apalagi bela Islam. Minas syuhada, mudah-mudahan termasuk yang syahid membela saudaranya, agamanya. Yang membunuh kalau dia nggak tobat, dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu satu orang. Ini yang dibunuh 14.000 bahkan 15.000 lebih manusia, bayangin. Kalau pejuang Palestina perangnya dengan tank, dengan tentara, hancur. Baru belakangan informasi kita dapatkan, Izzuddin Al-Qassam menghancurkan 28 tank yang baru. Itu jarak tempur perangnya itu 0 meter. Nggak ada jaraknya. Bawa bom, ketokin itu tank, paket, taruh dia, jalan, meledak. Kan begitu, benar nggak? Kalau mereka jaraknya jauh, emang takut mati, hidupnya di dunia, bangsa yang paling pengecut dan takut nih. Jaraknya dari jarak jauh, dari jet-jet tempur. Kalau dulu, waktu di awal, ini kan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, bayangin tuh 2 bulan. Kita nggak bina, gimana nggak ngeluh coba. Sehari listrik mati, ya bisa bu, pulang. Mau di rumah,
listrik mati, air mati, makan minum nggak ada. Bayangin coba, itu aja kita udah menderita luar biasa. Luar biasa, cobain kalau nggak percaya, ya kan? Banjir aja kita salah dah, kering salah, banjir salah, bener nggak? Semuanya salah nih, ngeluh aja. Itu nggak ada apa-apanya dengan langit dan bumi. Maksudnya baca Qurannya kata ini kan pengakuan ustadz-ustadz yang di sana, ya. Ustadz Muhammad Hussein. Jadi garda terdepan pejuang Palestina itu di perang darat barisan terdepan. Model-model kita begini nih, ya lagi taklim aja tidur, ya kan? Sama kayak dia. Lagi perang aja tidur. Dia udah sering berarti. Sama kayak kita, sering taklim. Berarti bisa deh. Alhamdulillah. Di sana tuh udah perang, udah bercandaan sekarang. Udah capek, udah biasa lihat. Kita nih, saya waktu waktu lalu lah, hari Ahad kalau nggak salah. Itu masuk ke sebuah tempat wilayah nih, ya kan, ke Silaturahim. Tiba-tiba hujan, agak lumayan lah, nggak terlalu lama juga, nggak sejam 2 jam juga, mungkin 15 setengah jam. Kemudian karena hujan terus banjir. Di sini ada yang rumahnya banjir nggak? Ada. Biasa kan? Biasa. Kita yang nggak pernah tahu panik, betul nggak? Ini hujan nih, ntar lagi rame itu air udah naik, udah. Kita nggak ke setrum nih, enggak, udah biasa. Listrik di atas semua, motor keluarin atu-atu gitu kan. Pokoknya kalau banjir rame, gitu aja udah. Udah biasa. Kalau kita yang nggak biasa, bingung. Ada yang rumahnya padat penduduk, sering kebakaran, biasa kali. Saking biasanya dimindahin barang orang ke rumah dia. Ini keterlaluan manusia. Ada kan videonya viral tuh. Dia nangis minta bantuan, dicolong barangnya, ya Allah. Bener nggak? Dijarah, dia lagi musibah, ditimpa juga. Manusia. Saya nggak usah jauh-jauh ya. Saya lagi taklim model begini nih ya. Kan taklim keren, rada bagusan kan ya, ceramah. Pulang sendal kiainya dicolong, ya Allah. Mungkin maling yang negor kali itu. Saat di sini banyak maling emang. Lu kali malingnya. Saya juga hilang. Udah, lu nggak bilang dari tadi banyak garongnya. Di sini banyak garong nggak? Kalau gitu kan saya bawa sendal jepit, benar nggak? Kadang-kadang sendal jepit dilembat juga, ya kan? Aduh, nggak, makanya didengar pengajian setengah-setengah sih. Ambil, bawa yang jelek-jelek, ya. Buang yang buruk-buruk, ambil yang baik. Baik, jadi ke musola, ke masjid, bawa sendal jepit, pulang bawa sendal bata. Ya. Masa gurunya diembat sendalnya, kualat manusia. Tapi emang sadis, ya, kacau dah, kehidupan udah kacau. Orang kebakaran, bukannya dibantuin pindahin barangnya, dibawa pulang. Ya Allah, ada videonya mak-mak nangis dia, di barangnya dicolongin, bukan dibantuin, dipindahin barang, diambilin. Ini kan kacau manusia. Nah itu mungkin udah sering. Oh di sini sering maling, udah biasa kebakaran, biasa aja. Ya kan, makanya kalau Indonesia nggak usah panik, ya kan. Kalau pemilu di mana-mana kan ada yang cepat sebulan baru ada informasi hasil pemilu, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang mungkin yang 1 jam quick count cepet ya. Di barat 1 jam udah ketahuan yang menang siapa. Kalau Indonesia belum mulai udah tahu yang menang siapa. Jadi nggak usah panik, tenang aja, ya kan. Namanya Wakanda, ya kan. Serah dia dah, Konoha, ya kan. Udah tahu, nggak usah capek-capek. Jadi kita juga kampanye tenang-tenang aja. Udah tahu yang menang kan gitu. Canda ya, bercanda rada gila kan sekarang nih kita. Nah itulah yang terjadi di Gaza Palestina sekarang. Ya emaknya, bapaknya, ibunya dibilang, nah kamu hati-hati. Kalau perang juga hati-hati. Dia perang bercanda deh. Lihat nggak? Pasti udah ada yang pernah lihat nih videonya. Dia buat orang-orangan sawah. Tahu nggak orang-orangan sawah? Pakai kepala, pakai jaket, dikeluarin ngintip-ngintip di tembok. Musuhnya Zionis Israel sniper serius tuh, belajarnya lama, bener nggak? Nembaknya serius, senjatanya keren, dibecanda sama dia, dikeluarin palanya, jeder-jeder ketawa, jeder-jeder ketawa, udah sering dia. Perang tuh udah sering, atasnya bom, bawah main futsal. Itu udah sering diketawa. Nih pasukan medisnya juga minum sirup nih.
Kan udah ada, mungkin udah ada yang lihat videonya ini. Ini mungkin kita sirup itu yang terakhir. Pertama sekarang nih, yang kedua kita di surga nih. Di surga yang bercanda, perang bercanda, yang main futsal, yang ketawa-ketawa aja ngelihat Bob. Padahal habis itu dikena misalnya. Itu mungkin saking saking seringnya. Sama kayak kita taklim, ya kan? Lagi taklim tidur. Udah saking sering lagi perang tidur juga ada orang. Dulu cerita ada seorang ustadz lama dulu saya dengar ceritanya. Dia kuliahnya di Afghanistan, anggaplah kuliah di Pakistan atau Afghanistan dulu, kemudian perang dibantuin sama orang Indonesia, bantuin. Nah mujahid di sana saking seringnya itu lagi perang tidur kayak kita lagi taklim, bener nggak? Dia perang, dia tidur, ya kan nyender, ya kan nyender nyender, zikir-zikir lama-lama tidur, ya kan? Akhirnya dia mimpi. Dia mimpi, dia bilang bahwa dia ngelihat surga. Udah ada yang pernah ngelihat surga belum? Kalau udah ada yang mau lihat berarti nggak lama lagi ya. Udah ngelihat surga gitu. Kemudian pada saat dia masuk surga, ini cerita Ustadz yang ada di sini. Pada saat dia mimpi, ya disiapin makanan minuman, kita udah masuk surga nih. Pada saat dia mau makan, dilarang sama bidadari. Tuhan, Tuhan kan lagi puasa jangan makan. Akhirnya dibangun, diceritain bahwa dia masuk surga, pasti mau makan, dikasih tahu dia lagi puasa. Bener, lagi jihad aja dia puasa. Bayangin coba, lagi jihad puasa. Pas azan maghrib kena bom, dia buka puasanya di surga. Masya Allah, itu luar biasa. Kayak kita nih, lagi zikir-zikir, taklim, ya tidur kelamaan, bangun-bangun, man rabbuka. Berarti udah di alam lain tuh ya. Nah, ini nggak ada yang tahu. Nah, udah menjadi kebiasaan tuh, udah tenang, udah perang, udah biasa dah. Kalau yang nih kita kalau mau lihat nih pasukan yang cinta dunia dan pengecut itu Zionis Israel dah. Udah jarak jauh. Kata Bang Onim ini di awal 7 Oktober awal-awal lah. Kalau bom tuh ada peringatan kayak PLN, matinya lampu mati tak. Nah, itu berarti nggak lama hidup. Tapi letak tak. Berarti dia pengen lah lama, betul nggak? Nah, ini kasih peringatan, jeder, bom. Itu kalau bomnya jatuh, 10 orang wafat. Bomnya jatuh. Tapi kalau ada yang keduanya maksudnya ente minggir, ente harus keluar, ini mau dihancurin. Itu dulu-dulu awal-awal peringatan, kalau sekarang udah hajar aja udah. Ya. Nah, bomnya ini beratnya 6 ton. Beratnya 6 ton, kalau kena efeknya 200-300 meter rata ada tuh sama tanah. Kalau ada orang, mana kaki maka kepala, nggak ketahuan yang mana. Udah digabungin, dimasukin ke kresek. Makanya anak-anak kecil sana nulis kan di tangan-tangannya namanya Ismail. Supaya kalau kenapa-napa diketahui ini jenazahnya dia. Yang wanitanya jarang kita temuin wanita di video-video, betul nggak? Nah, itu dijaga kali kemungkinannya begitu. Jarang kita lihat, kalaupun nggak pakai jilbab, biasanya bukan orang Islam. Dia nangis, gerejanya dihancurin, macam-macam, itu bukan orang Islam. Zionis juga Chandra kemarin, itu bukan orang Islam. Nah, orang Islam biasa ketutup, kejaga, nggak sering kita lihat. Tapi waktu lalu saya lihat video baru, kemudian dibom, ada syahidah, dia teriak. Memang hobinya dia ngevideoin ya. Nah, video ini alhamdulillah masih dijaga dia, karena Hussein udah di sini. Ini asli orang sana, di videoin wanita. Ternyata kalau wanita di sana memang benar, mereka tidur harus menutup aurat deh. Harus pakai jilbab, harus tutup aurat. Kenapa? Kalau bom datang, dia tetap terjaga auratnya. Itu luar biasa. Saya lihat tuh benar. Udah wafat, syahidah, kemudian banyak, dia tengkurap posisinya. Kita nggak lihat mukanya dia. Udah langsung ditutupin sama yang lain. Itu perempuan. Terjaganya luar biasa. Anak bayi. Ini ujian paling hebat di sana dah. Jadi paling sholatnya nggak usah tanya nih. Sholatnya itu kalau perang kondisinya beda. Dia sholat aja nggak mau kodok tuh diganti waktu sholatnya dan sebagainya, ada darurat. Sholat dalam kondisi perang ada sholatnya. Kata Ustadz Safi Antonio dulu saya pernah dengar di ceramah. Jadi sholat nggak batal. Mau kita pukul-pukulan berantem-beranteman nggak apa-apa. Tapi jangan nyela capes yang lain, jangan. Ya batal. Nah, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong batal. Pukul-pukulan, tembak-tembakan kagak batal. Dalam kondisi perang. Tuh, jadi kondisi perang dia menjaga sholatnya. Kemudian bahkan Abu Ubaidah yang sering beliau sampaikan, jaga wudhu kita nih yang di luar di sana. Jaga wudhu kita, sebentar lagi kita akan sholat berjamaah di Al-Aqsa.
Jadi jangan ditanya dah puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, masuk ke Izzuddin Al-Qassam, menjadi pasukan Hamas. Itu nggak gampang. Bang Onim aja nggak bisa masuk, dia bilang. Karena syaratnya harus hafal Quran dulu, ya. Kalau ahlul hisab nggak boleh masuk. Ini baru-baru informasi kita nih. Ahlul hisab, tahu ahlul hisab? Nah itu nggak boleh masuk. Nah jadi bagaimana dia melawan hawa nafsunya jadi belum bisa, apalagi lawan musuh ntar. Nah itu masalah yang kecil-kecil sampai yang paling besar. Ini terjaganya zikirnya kepada Allah ini luar biasa. Dan kalau kita lihat pasukan yang takut banget, kemudian dari apa nih cinta banget dunia itu Zionis Israel. Kalau ini cinta akhirat, cinta surga. Nabi mendidik sahabatnya itu bukan pasukan berani mati, bukan. Tapi pasukan rebutan mati. Nah, kita lihat sekarang di mana? Di sana. Abu Ubaidah dan yang lainnya sering mengutip itu dari Khalid bin Walid. Ya, bagaimana kalian akan melihat laki-laki atau pasukan yang mereka mencintai akhirat, mencintai surga sebagaimana Anda mencintai dunia. Nah, itu di sini nggak ada. Di sana adanya. Bagaimana kita tahunya ini luar biasa. Ada yang menyebutkan ya tentara mujahidin itu ada 40.000. 40.000 yang waktu lalu baru dikeluarin itu baru 5.000 orang doang. Baru 5.000 orang doang. Dan banyak yang mengantri udah nggak sabaran, pengen dipanggil gilirannya. Kalau udah maju ke medan tempur, itu tank disamperin bom, diledaki. Ada orang yang puluhan hari, bahkan 1 bulan diem aja ngejagain posnya dia. Kuat nggak kita kira-kira gitu? 30 hari nggak kemana-mana dijaga. Usami nawatoknya luar biasa. Kemudian juga apa namanya keistimewaan mereka itu sungguh luar biasa. Mereka mencintai surga, mencintai akhirat. Yang ini mencintai dunia, takut mati, jarak jauh. Dan 6 ton. Nah ini udah lebih 30.000 ton. Itu dulu ya, waktu awal-awal. Sekarang mungkin udah 60.000 ton. 2 kali lipat, mungkin lipat dari Hiroshima Nagasaki yang dulu. Bayangkan, Pak. Orangnya nggak kemana-mana. Nggak ada perlindungan, kecuali tempat-tempat pejuang tuh. Yang dengan teknologinya Zionis Israel itu, dia bisa menembus sampai 30 meter ke bawah. Saat genjatan senjata itu, dunia salut ini dengan Hamas dan yang lainnya lah. Pejuang-pejuang Palestina. Saat genjatan senjata, sandranya dikeluarin, nggak boleh ada kapal yang nyebrang supaya nggak diketahui dari mana dia. Sampai sekarang nggak diketahui. Itu dari mana tuh manusia? Itu tentara, dari mana nggak ketahuan dari mana? Ibaratnya lorong-lorongnya nggak diketahui dari mana tiba-tiba dibawa. Dan akhlaknya luar biasa nih akhlak. Kita diajarkan lagi sama Palestina nih ya. Bagaimana akhlaknya sangat mulia. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang berbuat baik kepada kita. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama. Betul nggak? Itu juga nggak gampang. Ada nggak orang? Kita berbuat baik, dia bohongin kita. Ada nggak? Nggak usah dijawab, udah ketahuan. Ya kan? Saya ceramah, pulang sendal saya hilang. Ya kan? Gimana nggak bagus tuh. Ya. Sepatu saya hilang kan nih di sini nih ya. Nah, jadi kan genjatan senjata, wanita, anak-anak, ibu-ibu pada seneng nggak dibebasin? Seneng, seneng bahagia. Ya udah deket banget tuh sama tentara Hamas. Dia merasa dimuliain, dijagain, semua jadi pada tahu akhlaknya sungguh istimewa. Padahal ini perlakuan Zionis kepada coba anak-anaknya wafat. Kita lihat videonya, main perlahan-perlahan mati nih, mati. Kemudian dokternya jagain, dia nggak mau berangkat walaupun diancam mau dibom nih rumah sakitnya. Bertahan, dokternya wafat, penjaganya wafat, pasiennya wafat. Satu rumah sakitnya hancur. Ambulannya dihancurin, masjidnya dihancurin. Nggak ada tempat perlindungan, nungguin wafat aja udah. Ini gimana coba? Udah nih, laki-lakinya kalau ketangkap nih disayat-sayat 10 kali lipat PKI kali. Yang wanitanya dipotong dadanya, anaknya itu dibantai. Ada lagi video yang baru kita lihat nih ya. Keluar nih Zionis nih, ya entar sipilnya atau tentaranya mau ketutup mukanya ngelihat wanita, dia lagi ngandung anaknya 2. Dikejar, langsung ditusuk kemudian. Videonya ada tuh.
Sampai dia wafat di depan mata anaknya sendiri. Di sana semua penderitaan udah dirasain. Kita mungkin belum pernah nih. Satu, kita ditinggal orang tua mungkin udah, ya kan? Ada lagi ditinggalkan istrinya, kawin lagi. Itu lain urusan, ya. Ditinggalkan suaminya, kita lihat istrinya nangisnya luar biasa. Sedih kita lihat. Ditinggalkan orang tuanya, mertuanya, anaknya, istrinya, keluarganya, tetangganya, itu udah ngerasain semua. Anaknya wafat, setengah badannya putus, dibom, diangkat, itu udah lumrah. Harga yang paling murah, kata Bang Onim, itu nyawa tuh di sana udah. Orang meledak di bawah ini. Ada kakek-kakek, dia menyampaikan kepada cucunya yang wafat, ya, nah cucunya, kalau kamu nanti berjumpa dengan Nabi, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tolong sampaikan kepada Nabi betapa kecewanya kita nih di Gaza nih, kaum muslimin, ya orang-orang Arab tidak mau membantu kita. Adukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak bantu nih, nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokternya juga ngomong gitu, ini nggak ada yang peduli. Orang mati, dia mati, ya. Kita lihat dokter yang dibom, ada dia lagi hidup, dia ngomong di dialog, kita mau kemana ini? Dok, kita mau kemana? Udah kita cari tempat yang aman. Mungkin ada yang pernah lihat, dibom mati. Tentara pejuang dibawa kameranya di sini, ya, bukan di dadaku ya. Kamera di dadaku, bukan Garuda, tapi kamera di sini. Masuk ke komplek Israel ditembak. Sebelum wafat dia syahadat dulu. Syahadat. Ini mulia. Jangan kalian orang melihat orang yang mati itu di jalan Allah mati. Dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini istimewa, anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh, keluarganya dibunuh, saudaranya dibunuh. Ini dibom, disiksa, macam-macam. Dapat tawanan, dimuliain. Gimana coba? Nggak masuk akal kita. Itulah yang menyebabkan orang-orang kafir banyak yang masuk Islam. Apa yang menyebabkan mereka hebatnya luar biasa? Sabarnya, kekuatannya, perjuangannya. Ini luar biasa. Ini apa yang membuat kayak gini? Anak-anaknya tangguh semua, kuat semua. Nggak ada yang ngeluh. Ini gara-gara Hamas, ini gara-gara pejuang. Ini bantu enggak, doain enggak, fitnah iya. Ada nggak kayak gitu? Banyak orang yang ustadz gadungan ada, yang kiai gadungan juga ada, syekh yang gadungan di luar negeri juga ada. Abu Ubaidah kurang apa coba? Berjuangnya, hari-harinya, waktunya, penderitaannya, 21 tahun dia disiksa oleh Zionis sampai sekarang berjuang. Di jalan Allah Subhanahu wa taala dituduh nggak bisa, dituduh bodoh, nggak punya ilmu. Ini kiai-kiai gadungan. Ini luar negeri juga banyak. Nah ini kan kacau, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini kehormatan kaum muslimin tuh di sana. Para nabi dan rasul di sana. Umar bin Khattab pernah ke sana. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Kiblat kaum muslimin di sana. Mi'raj Nabi di sana. Maka jangan pernah bosan untuk mendoakan. Doain. Dari jarak jauh. Doa apa yang terjadi, malaikat dah yang bantuin. Walaupun ada masing di Yaman mungkin ngirimin pasukannya ya dengan berbagai caranya, saudara-saudara kita yang lain Qatar. Nah, kita apa yang kita bisa bantu salah satunya adalah doa. Doain ya keselamatan, kemenangan, kesabaran. Orang yang syahid bedanya dengan orang yang mati biasa di mana? Kalau orang yang mati biasa itu ada sakaratul mautnya. Dia ada sakitnya kemudian dicabut oleh malaikat. Tapi bedanya orang yang syahid itu, katanya dia itu nggak ada yang namanya dicabut oleh malaikat Israel, nggak ada dia. Dia langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sakitnya orang yang syahid berjuang dengan Allah seperti digigit nyamuk. Saya sih belum pernah ngerasain. Mungkin jamaah di sini udah pernah ya. Jadi itu sakitnya seperti digigit nyamuk. Nah, ini udah dikasih lihat lagi kita nih. Ada anak-anak wanita dia mau wafat nih. Ada bayi wafat, sakaratul maut. Kemudian yang kedua, apa yang kamu lihat? Kata bapaknya, saya nggak bisa lihat apa-apaan. Saya nggak bisa lihat ayah-ayahnya di sampingnya dia, saya nggak bisa lihat. Ini menjelang mau wafatnya dia. Yang saya lihat adalah keindahan, air mengalir dan sebagainya. Yang tuaan lagi, besaran lagi besar, dewasa, dia senyum bahagia. Tahu nggak apa yang saya lihat? Kata dia gitu.
adalah kenikmatan surga yang seluas langit dan bumi. Ah ini udah dikasih lihat. Dia wafat tuh. Insya Allah semuanya masuk surga. Orang yang syahid masuk surga bisa membawa saudaranya 70 orang. 70 orang. Bapaknya, ibunya, saudaranya, temennya. Ntar dulu lah, temen gue yang ini pelit nih. Ntar dulu gue lewatin, ya kan? Nah itu pentingnya temen yang baik, yang soleh begitu. Tapi ini saya ngarang sendiri nih. Saya tambahin dikit nih. Ini ada orang brengsek di dunia nih, koruptor dah. Kalau dia nggak tobat kan masuk neraka, betul nggak? Pas mau masuk neraka, saudaranya, keluarganya ada yang syahid, betul nggak? Dipilih tuh saudaranya masuk ke dalam surga, dunia akhirat bahagia tuh orang, betul nggak? Dulu di dunianya brengsek banget, akhiratnya masuk surga, alhamdulillah. Emang rezekinya bapak soleh kali ya. Itu deh, dunia akhirat menang dia. Tapi kan kita nggak tahu saudara kita mana yang syahid ya, yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami, istri, anak udah kita lihat semua dah. Tapi pembalasan mereka ini luar biasa. Ya, akhirnya terus dia berjuang. Nah, kita bantu dengan doa, donasi apa yang bisa kita berikan, berikan. Kemudian juga apa mendukung kemerdekaan. Kemudian juga ada namanya boykot. Boykot ini penting. Kata pejuang di Palestina, kami mengira bahwasanya yang dijajah itu adalah di Gaza. Ternyata enggak. Nih, Yahudi udah menghabiskan duit itu lebih dari 800 triliun. 800 triliun. Kalau bom Hamas tuh kalau diledakkan ada yang menyebutkan itu 9 jutaan harganya. Nggak tahu yang dimaksudkan yang mana ya. Kalau mereka menangkis serangan dengan Iron Dome itu ya, setiap diledakkan, ditangkis setiap bom dari Hamas itu menghabiskan satu bijinya 620 juta. 620 juta. Kalau dirupiahkan banyak nggak? Banyak. Makanya dia udah habis 800 triliun. Menang enggak, matiin orang doang. Dia menang enggak sampai sekarang kan nggak menang-menang. Kalau di Gaza itu orang wafat, kata Bang Onim, ntar lahir lagi dah tiga, anaknya tiga, empat. Kayak anak kucing banyak. Lahir lagi. Makanya anak-anak bayi itu dimatiin gimana caranya. Ada yang menyebutkan kenapa dia bom. Dia udah frustasi. Ngelawan tentara darat kalah. Sama pejuang-pejuang Palestina kalah. Kemudian juga lorong-lorong dia nggak ketemu cari. Udah hantam aja yang ada. Tuduhannya di ambulan ada Hamas. Di dalam gereja misalnya ada pejuang. Di dalam masjid bawahnya ada. Di rumah sakit. Nah, tuduhan padahal semuanya mau diratain. Mau dihabisin semuanya. Ya, kalau Hamas pejuang lawan tank-tank tentara yang dihancurkan, mereka lawannya bayi-bayi, ibu-ibu dan sebagainya. Walaupun ada yang ternyata yang dijajah kata pejuang Hamas atau pejuang Izzuddin Al-Qassam adalah seluruh dunia melalui ekonominya. Kita masuk ke dalam rumah kita, kamar mandi kita ternyata dari ujung kepala sampai ujung kaki semua produk Zionis. Betul nggak? Pasta giginya, sabunnya dan sebagainya. Nah, ini apa namanya minimal kita gantilah dengan produk-produk Indonesia dulu. Sabar. Kenapa? Dari keuntungannya dan sebagainya itu buat membantai kaum muslimin. Mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir. Zikirnya kuat, udah ke Allahnya hebat. Allah yang melindungi. Ada lagi peristiwa banyak lah di setiap tempat. Ada anak-anak atau bayi ya, kemudian kena reruntuhan bom dan sebagainya, dia harusnya beberapa jam atau beberapa hari ya wafat, nggak nafas, nggak ada yang kasih makan, nggak kasih minum dan sebagainya. Pada saat diangkat selamat dia, baik anak-anak dan sebagainya. Kamu kok bisa selamat? Nah, selama ini ada kakak yang membantu saya, kakak yang kasih tahu. Melalui doa kita, menyaksikannya bahwa adalah yang dilawan bukan orang, yang dilawan adalah hantu yang nggak bisa dikalahin. Kemudian kalau pejuang Palestina udah tahu ini nggak
Yang kedua, Allah berikan keselamatan untuk kita sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Walanabluwanna sarat wabasyiris sabirin. Nah, orang semakin dahsyat ujiannya berarti imannya semakin kokoh dia. Karena kekuatan iman yang hebat, ujiannya berat. Bukankah yang berat ujiannya para nabi dan rasul, para sahabat? Nah, ini ujiannya berat berarti imannya paling kokoh. Kaum muslimin yang paling baik, yang paling kuat, yang paling taat di sana, di Palestina. Diuji. Kalau kata Bang Onim, zaman Nabi belum pernah banyak segini wafatnya. Lebih dari 15.000 orang. Zaman Nabi nggak sebanyak ini. Nah, kemudian juga jangan merasa kalian pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang ya Allah, siapa yang sabar atas ujian yang Allah berikan. Orang yang sabar atas musibah, Allah ampunin dia, kemudian Allah ganti dengan pahala tanpa batas, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Alladzina wabasyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang musibah mereka mengatakan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mengatakan kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan akan mati juga semua. Tinggal caranya bagaimana. Ada yang ngeluh, sabar. Kita akan mati, kata dia. Besok, kapan juga akan wafat. Ini tempat syuhada. Tempatnya orang iman, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan innalillah. Bahkan ada yang menyebutkan atau kita lihat banyakkan alhamdulillahnya dia. Rumah hancur, dia nangis-nangis, dia sedih, ya sedih. Ungkapannya alhamdulillah. Ini ada tadi kakek-kakek menyampaikan gitu. Ada lagi bapak-bapak, anaknya udah wafat. Kalau belum wafat kita lain cerita ya. Udah wafat. Karena korban perang ini ya, disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, ya, kalau kamu dengan Nabi, ini ada. Tolong sampaikan kepada Nabi, aku mencintai Nabi melebihi diriku sendiri. Bahkan aku mencintai Nabi melebihi cintaku kepadamu. Bayangkan, anaknya lagi wafat. Anaknya wafat. Kalau kita udah ngerasain punya anak, gimana coba? Anaknya wafat. Dia lebih cinta kepada Nabi ketimbang dirinya dan anaknya. Dan memang itu hadis Nabi Muhammad SAW. Harus kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri. Nah itu cintanya luar biasa. Saat anaknya hidup di bahagia, saatnya wafat, ya udah ntar kita ketemu di surga. Adanya di sana. Imannya, kekokohannya ini luar biasa. Pegangan ke Qur'annya, sunnahnya sangat dahsyat. Nah, bagi mereka yang ditimpa musibah, mereka sabar, mereka lah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56, bahwasanya orang yang diselamatkan diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah mereka yang sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Agar kita mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat Nabi Muhammad SAW, maka perbanyak salawat kepada Nabi dalam mencari nafkah, dalam menuntut ilmu, dalam beraktivitas. Banyak nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi naik ke mimbar, beliau mengucap amin. Salah satunya adalah rugilah orang yang disebutkan nama Nabi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Umar bin Hafiz juga cerita bahwa dulu istri Nabi menjahit sesuatu di malam hari. Kemudian jarumnya jatuh, lalu jarumnya diambil, nggak ketemu, dicari-cari nggak ketemu karena gelap. Malam hari datang Nabi Muhammad SAW, ruangan yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang lantaran wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Rugilah orang yang nggak bisa melihat Nabi, kata Nabi. Siapakah ya Rasul? Orang yang celaka, orang yang rugi itu. Orang yang disebut nama Nabi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Dulu Nabi saat diangkat sebagai Nabi, ada yang bersolawat bukan dari manusia, tapi dari benda mati. Batu bersolawat kepada Nabi. Dan belasan tahun Nabi melewati itu, Nabi tahu batu mana yang dulu pernah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada malaikat yang tugasnya mencatat solawat kita, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana coba yang 1000 kali, yang 10.000 kali, 100.000 kali. Akhirnya insya Allah sampai kepada Muhammad SAW. Di saat manusia dibangkitkan, nggak ada yang bisa menolong saat itu syafaat. Datang ke Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Isa, nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan syafaat Nabi, maka pertama salawat. Surat Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti Nabi. Sunnah Nabi ini saya kalian diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah Nabi bukan jenggot doang, bukan tidak isbal doang, amar ma'ruf nahi mungkar, membela kaum muslimin. Bukan orang Islam, mereka yang nggak peduli dengan kondisi umat Islam lainnya. Bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau tubuh ada yang sakit, sakit semua. Bagaikan saudara, innamal mu'minuna ikhwah, itu sunnah Nabi. Kemudian peduli dengan bangsanya, tidak sempurna iman seorang, kata ulama, sampai dia mencintai bangsanya sendiri. Jangan nggak peduli. Kemudian memilih pemimpin yang adil dan amanah, itu sunnah Nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadah kita, dan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, dan Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.